Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kelanjutan dari yang presentasi tadi. Perkenalkan, nama saya Nurpan dengan NIM 23051666067. Nah, saya di sini akan menjelaskan bagaimana cara saya menyusun tugas esai dengan menggunakan AI gitu, dengan judul peran Kerajaan Sriwijaya sebagai pusat pendidikan Buddha pada abad ke-7 hingga 11 Masehi. Langsung saja, pada tahap pertama saya itu menentukan judul esai gitu. Saya berdiskusi dengan AI untuk mendapatkan beberapa rekomendasi judul yang relevan dengan tema pendidikan pada masa Hindu-Buddha. Nah, setelah menimbang relevansi dan ruang lingkupnya, saya memilih fokus pada peran Sriwijaya sebagai pusat pendidikan Buddha antara abad ke-7 hingga ke-11 Masehi begitu. Dan tahap berikutnya adalah saya mencari dan memilih sumber yang kredibel. Nah, saya mencari jurnal tentunya di Google Scholar dan saya menggunakan 3 sumber gitu, 3 sumber utama untuk membuat esai ini, dan saya nilai ketiga sumber ini sudah relevan gitu untuk memberikan fondasi tentang jaringan pengetahuan, kurikulum dan struktur pendidikan pada masa Hindu-Buddha, tepatnya di Kerajaan Sriwijaya begitu. Nah, saya mengevaluasi sumber berdasarkan kejelasan metode dan kredibilitas jurnal dan kesesuaian dengan tema saya begitu. Setelah memahami sumber, saya menyusun rumusan masalah utama. Nah, rumusan masalah utama saya adalah bagaimana struktur, kurikulum dan jaringan pendidikan Sriwijaya pada masa Hindu-Buddha dan bagaimana warisan intelektualnya didekonstruksi begitu. Dan di sini saya membuat kerangka esai dengan format yang sudah diberikan kepada dosen, seperti pendahuluan, tinjauan pustaka, pembahasan, penutup, dan daftar pustaka gitu. Dan AI yang saya gunakan untuk membantu menyusun kerangka awal dan mengorganisasi alur agar tetap sistematis, tetapi konten dan analitisnya itu tetap saya kembangkan bersama AI. Dan tahap selanjutnya adalah analisis. Nah, dalam pembahasan esai saya mengkaji 3 aspek utama, yaitu struktur pendidikan, yang dimana Sriwijaya membangun sistem pendidikan berbasis vihara yang terorganisir mirip model pendidikan residensial Nalanda begitu. Dan yang kedua, kurikulum tidak hanya berisi ajaran Buddha, tetapi juga bahasa Sangsekerta, astronomi, matematika, hingga ilmu kemaritiman sesuai dengan karakter Sriwijaya sebagai kerajaan maritim begitu. Dan yang ketiga, jaringan pengetahuan global. Nah, ini saya analisis berbasis prasasti Nalanda dan catatan I Ching. Sriwijaya bukan hanya pusat belajar, tetapi juga aktor aktif dalam pertukaran intelektual dunia Asia. Selama proses ini saya menggunakan AI untuk memperluas perspektif dan melakukan cross check up gitu konsep. Namun saya tetap membaca ulang gitu sumber dan mengaitkannya dengan konteks-konteks yang ada gitu. Dan selanjutnya di bagian menulis dan gaya akademik, setelah analisis selesai, saya menyusun esai secara naratif tanpa berpoin-poin begitu, seperti pendahuluan berisi konteks historis Sriwijaya dan urgensi kajian, lalu ada tinjauan pustaka memuat sintetis 3 sumber utama, lalu ada pembahasan berisi tentang argumentasi mendalam tentang struktur, kurikulum, dan jaringan pengetahuan. Dan yang terakhir ada
penutup, yaitu merangkum dan menjelaskan kontribusi pendidikan Sriwijaya sebagai sejarah pendidikan Indonesia. Dan ada juga daftar pustaka gitu dengan menggunakan format apestel gitu. Nah, di saat penyusunan ini AI itu membantu saya dalam merapikan bagian-bagian tertentu, menyarankan kalimat yang lebih alternatif dan memeriksa alur. Namun isinya tetap saya cek-cekin agar sesuai dengan gaya akademik pribadi. Lanjut ke etika penggunaan AI dalam penulisan. Saya tidak menyalin semua di AI, tetapi untuk yang kata-kata menurut saya sulit dijelaskan, saya meminta AI untuk menjelaskannya begitu, untuk menuliskannya begitu. Saya menyatakan secara jujur bagian mana yang dibantu AI dalam refleksi begitu. Yang terakhir masuk refleksi singkat. Dari proses ini saya mempelajari bahwa Sriwijaya merupakan pusat pendidikan besar yang sering diremehkan dalam historiografi nasional gitu. Nah, penulisan esai sejarah membutuhkan kemampuan membaca bukti asing dan lokal secara kritis, dan AI ini sangat membantu dalam efisiensi, tetapi kualitas dan analisis tetap bergantung pada interpretasi manusia begitu. Sebagai penutup, demikian penjelasan saya mengenai penyusunan esai saya. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.